mereka. Lah kenapa yang bagian hukum kita itu melakukan hal-hal, betapa saya tidak nangis. Ada seorang ibu mungkin kelaparan, itu mencuri buah labu. Saya ingat karena hati nurani saya sedih melihat rakyat itu menjual ini, menjual itu. Saya pernah melihat seorang ibu nangis di rumah sakit. Saya lihat, ada apa bu, kok anaknya sakit? Bapaknya belum kembali. Loh kenapa? Cari duit bu, ini sudah mesti diberi duit. Kalau tidak bisa masuk. Coba bayangkan, dari situ saya bisa belajar. Harus ada yang namanya pemerintah itu juga memberikan bakti kepada rakyatnya bagi kesehatan dan pendidikan. Itu seharusnya kerja dari pemerintah Republik Indonesia. Indonesia merdeka harus ditandai dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Bingung saya, karena saya baru saja berapa hari ini diganggu oleh koran karena katanya banyak orang-orang pintar itu tidak punya pekerjaan, dan jumlahnya saya bingung. Kenapa katanya sampai 1 juta? Kemana mereka? Ini sedang saya suruh urus untuk melihat sebetulnya apa yang terjadi. Itulah jalan peradaban kita. Jalan ini menuntut dukungan sistem politik, khususnya perwujudan Indonesia sebagai suatu negara hukum. Hukum itu harus ditegakkan, bukan seperti sekarang ini. Hukum yang ada tetap ada, tetapi yang namanya berkeadilan bagi semua tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan tidak berjalan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini saya sering mendengarkan kritik sosial yang gaungnya semakin kuat. Apakah kemerdekaan telah benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia? Apakah rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak? Mengapa negara hukum sulit sekali diwujudkan sehingga ketidakadilan merajalela? Keadilan untuk semua menjadi tuntutan yang semakin kuat. Kita tidak boleh lagi mengabaikan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Saya mendengar ini, saya lalu tertawa. Indonesia ini kok kayak orang Belanda ya. Hukum itu dilakukan tapi tidak berkeadilan. Ya seperti saya tadi yang saya ceritakan. Tapi itu karena memang dia kan jengkel, karena Bung Karno maunya untuk Indonesia merdeka. Nah ini sudah merdeka. Lah kenapa yang bagian hukum kita itu melakukan hal-hal, betapa saya tidak nangis. Ada seorang ibu mungkin kelaparan, itu mencuri buah labu. Saya ingat itu ada di TV. Itu kok terus diambil, terus pura-puranya itu proses hukum, dijatuhi hukum 2 bulan. Saya bilang aduh ilah, orang-orang hukum ini kok keren banget ya sekarang. Tapi kalian sendiri kan melihat barusan ini kan terbuka yang namanya korupsi luar biasa. Coba pikirkan, apakah keadilan itu yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita kerjakan bagi seluruh rakyat Indonesia? Saya paling senang mengatakan itu di dalam konstitusi, tapi saya selalu lupa ayatnya, bukan ayatnya, pasalnya, bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di mata hukum. Kamu ingat itu? Kamu ingat itu? Ibu kalau mau tepuk tangan sendiri ndak apa-apa, tepuk tangan, jangan ngikut-ngikut saja, pakai kemauan sendiri, jangan takut. Ini kan menunjukkan mereka ini pada takut. Oh kalau sendirian nanti aku mungkin nggak boleh kamu begitu. Kelihatan. Kenapa? Saya dipanggil polisi 3 kali loh, zaman Orde Baru. Bayangkan, saya datangi
karena saya warga negara Indonesia yang baik. Baru 1 kali saya sudah datang ke kejaksaan. Aduh, keren banget deh. Dari jam 8 pagi baru sudah sampai jam 8 malam. Ini bukannya bohong, benar. Coba, ayo. Tapi saya datang baru sekali dipanggil. Makanya bagi mereka yang dipanggil tuh mbok datang gitu loh. Wah, tapi kan ada beberapa orang yang baru ini wah nggak mau datang. Tunjukkan dengan itu dia ada kebenaran, bahwa di dalam itulah saya menegakkan kebenaran. Lah buktinya saya nggak sama sekali nggak ditahan karena saya bisa mengatakan apa yang ditanyakan saya jawab dengan benar. Tapi kamu, saya bilang setelah itu sama jaksa-jaksanya, jangan kamu tidak punya peri kemanusiaan dan berkeadilan. Apa yang sudah saya katakan secara hukum yang namanya normal, secara hukum Republik Indonesia, tidak ada perbuatan saya yang katanya dibuat seperti ini, dibuat seperti itu. Mana buktinya? Mesti pintar, tahu nggak? Perempuan-perempuan jangan cengeng dengan yang tadi saya bilang. Setiap warga negara, artinya bukan laki, bukan perempuan, seluruhnya orang yang namanya cacat, orang tua, anak-anak, semuanya harus dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia. Saya ngomong gini nggak mau cari nama, saya udah punya nama kok. Saudara-saudara sekalian, HUT kemerdekaan Indonesia harus menjadi momentum penguatan keyakinan kita sebagai bangsa. Mari kita belajar dari sejarah, mari kita hormati dan gunakan pemikiran para pendiri bangsa. Mari kita bangun manusia Indonesia sejatinya. Saya percaya bahwa dengan mengembangkan apa yang ada di darat dan di laut tanpa mengeksploitasi tambang. Sekarang ini orang kan mulai garuk-garuk tambang terus. Tapi bukan buat pemerintah, bukan buat rakyat, tapi buat dirinya sendiri. Keuntungan bagi dirinya sendiri. Dah gimana? Nanti anak cucu kita miskin lah. Mineral dan hutan-hutan kita, Indonesia bisa makmur sebenarnya dengan sejahtera. Inilah yang harus kita capai melalui pola pembangunan semesta dan berencana abad 21 yang harus kita persiapkan sebagai penjabaran cita-cita besar kita. Sebab cita-cita Indonesia merdeka bukanlah mimpi belaka, dan mimpi itu bukanlah mimpi masa lalu. Ia adalah pekerjaan sejarah yang belum selesai. Terus kita perkuat semangat bagi pekerjaan sejarah yang belum selesai itu. Sebab Indonesia ditakdirkan lahir sebagai bangsa pejuang. Coba kamu datang ke taman-taman pahlawan. Tolong kamu berikan bunga, doa. Tapi coba lihat, banyak nisan-nisan di taman pahlawan itu yang tidak bernama. Bawa anak-anakmu, menunjukkan. Pasti seperti saya membawa anak-anak saya ketika mulai TK. Saya suruh cari nisan-nisan yang tidak bernama. Betul, mereka bertanya, kenapa nisan-nisannya tidak bernama? Karena apa? Mereka jiwa raga diserahkan kepada yang namanya belum ada Indonesia. Itulah namanya jiwa perjuangan.